Selamat malam semua, selamat datang di episode spesial kami di mana kita akan menggali cerita inspiratif dari seorang programmer yang cukup sukses di bidangnya, yaitu Mr. Radiatama. Selamat datang, Mr. Radiatama. Ya, selamat datang, selamat malam. Terima kasih atas undangannya. Ya, di sini mungkin saya akan menjelaskan beberapa pengalaman saya, ya, yang mana mungkin bisa membantu menjawab semua pertanyaan Rio ya malam Iya, ini. kita langsung aja kali masuk ke topiknya ya. Oke, Nah, jadi gimana nih awal mula lu tertarik dengan dunia programming itu gimana ceritanya? ya, kalau ngomong tertarik itu sebenarnya mungkin karena memang dan gue dari kecil emang suka komputer ya anaknya, suka komputer dan suka main game. Hmm, Yang mana gue banyak tertarik di bidang komputer. Dan kebetulan pada saat itu gue masuk di sekolah SMK yang mana di bidangnya itu IT juga. Gue waktu itu dimulai belajar benar-benar programming itu di situ di SMK. Itu di situ kita mulai semua pembelajaran programming terkait perkodingan, database dan segalanya itu semuanya ada di sana pelajarannya. Dan ya memang nggak mudah juga, memang awalnya nggak semudah itu dan hmm, apa namanya nggak semudah itu, banyak kesulitan juga, memang banyak kesulitan juga awalnya. Ya kesulitan, terus pernah merasa nggak cocok juga pernah, gitu kayak mungkin karena pada saat itu masih belajar ya, namanya masih belajar ya kita nggak gampang gitu untuk memahami sesuatu. hmm. Jadi pernah iya, jadi pernah ada rasa kayak pada saat itu kayak, "Wah kayaknya gue salah jurusan nih," gitu. Iya pasti tuh. Ya udah iya iya kayak gitu, pernah kayak gitu. Terus kayak ya kayak males lah, apa, lihat codingan tuh kayak males gitu karena mungkin karena masih belajar ya, jadi sangat 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 susah banget pada saat itu ininya, apa, memahaminya. Ini dengar-dengar Terus belajarnya lebih banyak belajar sendiri kan. Jadi kayak boleh diceritain nggak gimana mmm, lu itu belajar sendiri itu hingga akhirnya bekerja sebagai programmer profesional itu bisa diceritain awalnya perjalanannya itu kayak gimana? Apa lancar atau nggak? ya ya, oke, ya, jadi sebenarnya, sejujurnya waktu sekolah ya, waktu sekolah atau SMK Hmm. itu gua nggak terlalu pinter juga anaknya gitu, bukan nggak terlalu pinter dan nggak terlalu jago juga atau Eee, bisa dikatakan masih belum bisa lah gitu, dunia coding tuh atau programming tuh. Malah banyak belajarnya itu ketika pas udah masuk, dunia kerja. Jadi pada saat itu gua memang kebetulan nekat, Hmm. karena bingung, mau kerja apa gitu. Terus ngelihat teman-teman udah pada kerja dan pada saat itu gua ngelihat teman gua yang otaknya sama kayak gua gitu kan, tapi kok tiba-tiba dia bisa jadi programmer gitu kan, ya kan gua kan jadi termotivasi gitu. Ya udah pada akhirnya gue juga jadi akhirnya nyoba gue nyari jadi programming juga. Hmm. Akhirnya gue pada saat itu nganggur lama kurang lebih 3 bulan ya 3 bulanan waktu itu. Gue nyari-nyari ngelamar dan sebagainya akhirnya dapat. Nah dimulai disitulah pas waktu pertama kali kerja gue banyak belajar di dunia programming yang tadinya awalnya nggak suka, tadinya awalnya ngerasa nggak cocok. Pada akhirnya ketika udah masuk ke dunianya dan udah ngerti, itu ternyata ya, fine-fine aja gitu dan seru-seru aja. Hmm. Kalau udah ngerti seru kok sebenarnya. Gitu. Iya. Eh, untuk tantangan terbesarnya sendiri yang pernah lu hadapin itu dalam perjalanan karir lu ini ada nggak sih? Boleh di-spill sedikit nggak? Ya, kalau tantangannya sih, banyak ya. Mungkin kalau, saat ini, tantangannya itu lebih ke, ya kalau namanya di bidang IT itu kan kita harus tetap belajar ya, mau sampai kapan pun kita harus sering-sering baca, sering-sering belajar. Jadi jangan sampai stop, belajar. Karena kan namanya teknologi itu terus 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 maju gitu kayak sesimpel mungkin kalau di dunia programming kayak
simple kayak framework dan sebagainya itu kan terus berkembang. Jadi kita harus terus pasti ada yang baru lagi dan harus bisa beradaptasi terus. Yang Hmm. mana mungkin salah satu tantangannya itu sih. Yang mana jadi kitanya nggak monoton gitu. Kalau di dunia programming itu kayak gitu. Hmm. Gitu. Ya mungkin tantangannya selain itu ya kerjanya ya lumayan ini aja, lumayan capek lah. Eh, Lu ini sendiri selama perjalanan lu jadi programmer ini, apakah ada kayak momen atau proyek tertentu yang benar-benarnya itu menandai itu titik balik dalam sepanjang karir lu? eh maksudnya lebih lebih ke project Proyek-proyek terbaik gitu bener lu kayak bener-bener titik balik lu gitu loh, kayak dari lu yang tiba-tiba susah terus tiba-tiba oh ternyata gini ya gitu. Oh, iya iya. Ya mungkin itu sih yang project pertama ya. Pada saat itu project pertama gue kebetulan kita di Astra sih pada saat itu. Klien kita tuh di Astra. Itu Gue ngembangin banyak gue yang hmm? itu ngembangin aplikasi atau web atau Iya, gimana? aplikasi web, aplikasi web. Waktu itu gue baru pertama kali apa namanya? Baru pertama kali masuk kerja dan baru pertama kali jadi programmer. Tiba-tiba suruh pegang proyek Astra, yang mana pada saat itu Hmm. gue cuman sendiri sebagai developernya. Di situ gue banyak kesulitan dan ya lumayan banyak drama juga pada saat itu. Bukan drama ini sih, bukan drama yang alay ya. Maksudnya kayak kayak drama gue tiba-tiba sakit terus gue pernah kayak waktu itu gue lagi meeting tiba-tiba gue pingsan gara-gara asam lambung kayak gitu. Pernah gue pada saat itu karena proyeknya dia minta cepet dan sialnya itu ya gue masih belajar gitu. Jadi gue bikinnya itu lama, termasuk lama. Jadinya gue harus effort lebih lah gitu untuk menyelesaikan sesuai ekspektasi mereka. Karena pada saat itu gue kan masih belajar kan, apa namanya, di dunia programmingnya. Jadi ya gue pada saat itu harus effort lebih kayak misalnya kayak kerja sampai malam, terus kayak sampai lembur gitu-gitu. Karena ya programmingnya bisa dibilang belum belum lancar lah gitu. Hmm. Dan di situ banyak belajar sih. Jadi eh, yang mana bikin ya titik balik itu. Awal pertamanya itu ya setelah itu ya barulah mempunyai kayak rasa oh ternyata gue bisa ya gitu. Ternyata gue pada akhirnya bisa dan ngerti gitu. Kira gue bisa bikin sesuatu yang dimau sama user gitu sama klien kayak gitu kurang lebih. Menarik ya. Eh, Ya, Tadi proyek tadi yang dari Astra tadi kan, itu mempengaruhi hmm. buat karir lu selanjutnya nggak? Sangat mempengaruhi. Karena pada saat itu gua itu karena masih junior banget ya, baru fresh grade juga. Pada saat itu karena gua sendiri dan gua kebetulan ditaruh di klien, jadi gua ditaruh di kantor Astra, Hmm. nggak di nggak di kantor kebetulan nama perusahaan waktu itu Moonlay. Jadi Moonlay ini ceritanya dia punya klien namanya Astra. Nah, harusnya kan gua kerjanya di Moonlay ini nih kan. Tapi Hmm. si Astra mintanya onsite dia di klien. Jadi pada saat itu gua kerja di eh, kantor Astra itu. Nah, gue masih junior, gue selalu kesulitan dan sebagainya. Sampai tech lead-nya Astra waktu itu, dia yang ngajarin gue sendiri. Dia yang ngajarin gue. Pada saat itu gue banyak belajar dari dia. Terus juga di perusahaan pertama gue ini, yang Monday ini, kebetulan gue ketemu sama role model yang cukup baik. Cukup baik dan cukup, apa namanya, cukup, cukup bisa memotivasi gue lah. Ada salah satu seseorang yang mana dia dari cara kerjanya seperti apa, terus cara dia belajar seperti apa, itu selalu gue perhatiin. Dan ya, gara-gara dia juga gue juga ya bisa sekarang gitu, salah satunya. Gitu. Untuk
dalam mengembangkan aplikasi itu lu punya strategi khusus nggak sih yang lu terapkan sampai saat ini gitu dalam membuat Kalau aplikasi strateginya? kalau strategi khusus apa ya? Kalau strategi khusus sih kayaknya kalau secara yang cuman gua doang kayaknya enggak deh, enggak ada. Cuman yang pasti kalau namanya bikin aplikasi itu kan kita pasti selalu ada yang namanya kalau di IT itu best practice. Jadi best practice itu kayak referensi yang sering dipakai. Misal kalau kita mau bikin kayak standar aja, kayak misalnya mau kita bikin aplikasi, pasti kita analisa dulu kan, analisa dulu, setelah analisa eh, selesai, lalu kita kayak desain database, terus desain mockupnya. Benar sih, kalau khusus kayaknya nggak ada. Cuman ya mungkin lebih ke ini aja sih, lebih ke apa namanya, ke cara kerja aja kali ya yang berbeda gitu. Kayak mungkin cara kerja gue dan cara orang lain itu pasti berbeda-beda Hmm. gitu. Hmm. Yang terakhir nih ya, ada nggak Mm-mm. pesan atau tips yang ingin lu bagikan kepada nanti mereka yang ingin ngikutin jejak lu ya? Ada nggak tips yang pengen lu bagiin? Hmm. Ya, sebenarnya kalau ngomongin itu, ngomongin tips untuk mungkin nanti para fresh grad mahasiswa atau siswa ya, Hmm. tipsnya sih yang pasti jangan jangan pernah berhenti belajar, terus jangan pernah bosan kalau di IT itu karena ya kita harus belajar terus. Dan juga jangan suka minder lah, jangan suka minder atau jangan suka kayak oh gue masih belum bisa apa-apa nih, gue masih belum ngerti apa-apa gitu. Itu jangan jangan takut gitu, karena banyak kok perusahaan-perusahaan IT itu yang dia mau ngajarin kita gitu. Kalau ya, tapi walaupun memang tergantung perusahaannya, cuman tapi lumayan banyak juga gitu. Ya perusahaan-perusahaan yang dia mau eh, apa namanya, mau memberi waktu ke kita gitu, kita ngajarin eh, yang bisa ngajarin kita mulai dari junior bisa sampai ngerti lah gitu ya, sampai middle lah gitu. Banyak kok perusahaan yang kayak gitu, jangan minder. Ya mungkin salah satunya gue pada saat sekolah tuh, gue benar-benar nggak bisa ngoding, gue benar-benar nggak ngerti apa namanya programming pada saat waktu sekolah. Tapi karena gue nekat pada saat itu, ya udah pada akhirnya ya akhirnya gue bisa gitu. Terus juga kalau misalnya ngerasa salah jurusan dan sebagainya, kalau saran gue mending coba dulu gitu. Karena gue juga pada saat itu waktu sekolah gue pernah ngerasa salah jurusan gitu. Gue pernah itu waktu sekolah gue ngerasa salah jurusan dan gue nggak mau jadi programmer kasarnya gitu karena gue ngerasa nggak cocok. Tapi ternyata pas ketika gue udah terjun, oh ternyata ternyata ini emang passion gue gitu. Ternyata gue masuk di sini gitu. Ya mungkin saran saran gue ya lebih ke kayak ya jangan minder lah. Terus harus tetap apa namanya ya banyak belajar gitu dan sebagainya. Terus kalau ya apalagi kalau zaman sekarang ya, sejujurnya zaman sekarang memang banyak sedikit dimanja gitu kayak munculnya fitur-fitur AI, ChatGPT dan sebagainya. Tapi yang pasti kalau saran gue kalau dari itu ya kita harus tetap bisa adaptasi dan juga jangan sampai bergantung sama ya entah teknologi apa, maksudnya eh, bergantung sama automation ya, maksudnya kayak ya mentang-mentang kita ada AI terus kita kayak nggak ngerti codingannya sama sekali gitu, jangan sampai kayak gitu gitu. Ya sebenarnya kalau menurut gua banyak untungnya di zaman sekarang tuh ya apa namanya kita sebagai programmer tuh jadi nggak sulit dulu gitu yang pasti. Hmm. Jadi saran gue ya tetap tetap apa namanya eh tetap banyak baca lah, banyak belajar gitu sih kurang lebih. Thanks ya, apa namanya cerita inspiratif dari lu nih. Eh, Oh udah ya, oke oke. apakah nanti lu ini ada rencana atau tujuan Hmm. masa depan yang dalam karya lu ini yang pengen mau Hmm. banget dicapai? Kalau tujuan sih sebenarnya gue lebih ke apa namanya? Gue pengen ini sih lebih apa ya? Dia pengen kerja keluar lah, kerja keluar keluar negeri. Iya, nggak lebih ke situ sih arahnya. Jadi ya saat ini karena masih muda banyak belajar tentang
bahasa dan sebagainya, mungkin itu. Ya mungkin teman-teman juga kalau punya rencana, seperti itu ya bagus, karena kalau di IT itu sebenarnya kurang lebih sama aja, apa namanya, mau di negara manapun yang pasti, kuncinya itu cuman bahasa aja maksudnya sebenarnya. Ya Hmm. entah itu bahasa bahasa Inggris atau bahasa luar gitu. Ya kalau gue sih arahnya memang pengennya ke sana sih, kayak gitu. Jadi biar lebih, apa ya, challenging lah. Gitu. Walaupun bahasa Inggrisnya pas-pasan. Iya walaupun masih Inggris alasan. Yang pasti jangan minder lah, yang pasti itu tetap ya. Jangan apa namanya, jangan ya bukan minder sih lebih apa ya bahasanya? Kok minder sih? Eh iya minder ya. Kalau takut lah, takut gitu. Hmm. Jangan apa namanya? Harus pede itu gitu. 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 Ya udah, semoga tujuannya tercapai ya. Eh, terus Amin. makasih banget nih udah ngeluangin waktu berharga lu ini dan bisa Mm. inspirasi nanti yang nonton mungkin yang bisa lu bagi hari ini. Ya, sama-sama, sama-sama.